Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fitri Farafis dengan NIM 06031282025034 dari kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Prestasi Belajar pada Mata Kuliah Ekonomi Makro Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Rizwan Zainuddin Magister Pendidikan dan Ibu Dian Eka Amrina Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Baiklah, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang saya melakukan penelitian pengaruh literasi ekonomi terhadap prestasi belajar. Yang pertama yaitu karena rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Saat ini Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara. Jadi dapat dikatakan Indonesia memasuki peringkat 10 negara terbawah dalam hal literasi. Selanjutnya, adanya pandemi COVID-19 yang mendorong perkembangan teknologi, sehingga peserta didik mulai banyak mencari informasi atau pengetahuan dari e-book ataupun e-jurnal. Lalu yang terakhir ada perkembangan ekonomi global. Perkembangan ekonomi global ini menyebabkan arus informasi selalu berubah dengan cepat. Maka dari itu, untuk menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan arus informasi yang cepat, seseorang harus memiliki kemampuan literasi ekonomi agar dalam membuat keputusan ekonomi itu dapat berpikir secara rasional dan cerdas, menggunakan cara berpikir ekonomi dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan. Lalu, literasi ekonomi ini juga dapat meningkatkan prestasi belajar, khususnya dalam kegiatan pembelajaran ekonomi, di mana mempelajari perekonomian baik dalam ruang lingkup mikro maupun makro. Literasi ekonomi ini dapat membantu mahasiswa untuk lebih mudah memahami materi yang dipelajari karena sudah terbiasa berpikir secara rasional ketika menghadapi suatu permasalahan ekonomi. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah adakah pengaruh literasi ekonomi terhadap prestasi belajar pada mata kuliah ekonomi makro mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya. Lalu untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi ekonomi terhadap prestasi belajar pada mata kuliah ekonomi makro mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi landasan atau bahan acuan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lain yang sejenis. Manfaat praktis yang pertama memberikan masukan dan kontribusi positif dalam rangka peningkatan minat literasi ekonomi mahasiswa, lalu memperluas wawasan dan menambah pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian. Yang terakhir, memberikan informasi mengenai pengaruh literasi ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa terkhusus pada mata kuliah ekonomi makro. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu literasi ekonomi dan prestasi belajar. Literasi ekonomi adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat membaca, memahami, merespon, bahkan sampai mendiskusikan kondisi atau peristiwa ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar, yang kemudian dapat membantu dalam membuat keputusan tepat untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya ada prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan hasil dari pengukuran terhadap peserta didik berupa angka ataupun pernyataan yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. Selanjutnya, berikut merupakan penelitian relevan atau penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan dalam melakukan penelitian kali ini. Yang pertama ada penelitian oleh Rianda dengan judul Pengaruh Literasi terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi. Yang selanjutnya ada penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 1 Klirong oleh Septiani pada tahun 2018. Lalu ada penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Hasil Belajar Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Hipotesis untuk penelitian ini yang pertama ada H0 atau hipotesis awal yang berbunyi tidak terdapat pengaruh literasi ekonomi terhadap prestasi belajar pada mata kuliah ekonomi makro mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya. Selanjutnya ada hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh literasi ekonomi terhadap prestasi belajar pada mata kuliah ekonomi makro mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya.
Baiklah, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini terdapat tempat dan waktu penelitian. Untuk tempatnya yaitu kampus FKIP Unsri baik yang di Indralaya maupun di Palembang. Untuk waktunya yaitu selama semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Jenis penelitiannya yaitu penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Lalu untuk penelitian ini memiliki dua variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau independennya yaitu literasi ekonomi, dan variabel terikat atau variabel dependennya itu prestasi belajar. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Pada penelitian kali ini populasinya yaitu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Unsri angkatan 2020 dan 2021 yang berjumlah total 150 orang. Nah, untuk sampel penelitiannya yaitu angkatan 2021 yang berjumlah 78 mahasiswa. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui tes sebanyak 10 butir soal pilihan ganda dengan alternatif jawaban A, B, C, D, E untuk mengukur literasi ekonomi, dan dokumentasi itu untuk mengukur prestasi belajar. Berikut saya lampirkan kisi-kisi dari instrumen penilaian tes. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama ada uji validitas dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Lalu untuk uji reliabilitas menggunakan rumus reliabilitas Cronbach-Alpha. Lalu untuk penskoran hasil tes itu skor jawaban benar nilainya 1, untuk skor jawaban salah nilainya 0. Kemudian jumlah butir soal yang benar dikalikan 10 sehingga nanti akan diperoleh nilai maksimal sebesar 100. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.